Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa, ketemu lagi di Masta di Nightmare Side Testi Misteri. Buat kamu yang baru aja gabung di channel YouTube-nya Aden Radio, setiap hari Kamis kita selalu upload video-video serem, cerita-cerita, atau mungkin bahkan ada penelusuran juga di Nightmare Side. Jadi pastiin kamu subscribe YouTube channelnya Aden Radio, nyalakan lonceng notifikasinya, share, like, dan komen jika kamu suka video ini. Dan yang pastinya ingat sekali lagi, jangan nonton Nightmare Side Testi Misteri ini sendirian. Dan di Nightmare Side Testi Misteri malam hari ini kita bakalan bacain komentar-komentar atau testi kamu yang udah masuk ke tim Nightmare Side. Ini beberapa yang sudah masuk di WhatsApp-nya Arden Radio di 0812-201-1059. Jadi buat kamu yang ingin share juga ceritanya dan ingin dibacakan di Nightmare Side Testi Misteri, kamu bisa share juga ya di nomor WhatsApp-nya Arden Radio 0812-201-1059. Dan gue gak nyangka banget ternyata banyak banget pengalaman dari insan muda yang udah ngirimin dan serem-serem, gak kebayang gitu. Ini kejadiannya nyata mereka alami dan bisa aja kejadian-kejadian yang bakalan dibacain malam hari ini itu juga kejadian sama kamu. Kita masuk ke cerita pertama. Cerita pertama, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Kak, perkenalkan namaku Yopa Ulandari, asal dari Tasikmalaya. Mau berbagi cerita seramnya nih. Mungkin ini kejadian udah lama banget ketika aku masih SMP. Sekarang aku udah kuliah mau semester 7 dan dikasih rasa penasaran ingin bercerita ke Arden Radio. Oke, langsung aja nih. Ceritanya kayak gini. Jadi kejadian ini waktu aku masih SMP. Sepulang sekolah aku dan beberapa temanku bermain di rumahku untuk bikin ngaliwet ceritanya. Oke, ngaliwet ya. Enak tuh ya ngaliwet nasi biasanya sama sambal asin gitu. Nah, tiba di rumah seperti biasa ngerumpi sambil mempersiapkan apa aja yang bakalan dimasak. Begitu rame seisi rumah dengan kegaduhan cewek-cewek ya, aku dan 3 temanku ini sudah di posisi dapur untuk siap memasak. 2 temanku ada yang motongin tempe, tahu, dan lain-lain. Sedangkan aku dan 1 temanku lagi ke toilet nih untuk bersihkan beras. Nah, ketika sudah beres membersihkan beras, aku dan temanku keluar dari toilet kan. Pertama, aku dan kedua temanku ini di belakang. Nah, di ujung mata itu terlihat sangat jelas ada sosok hitam, wujudnya sih kayak manusia biasa, yang masuk ke toilet secara berpapasan. Tapi waktu di hadapan tuh nggak ada orang, jadi bener-bener nggak ada bener-bener orang gitu. Kecuali kedua temanku yang lagi masak nih. Pastinya kalau ngelihat orang harus dari depan dulu kan. Ini tiba-tiba lihat dari ujung mata doang tuh udah di belakang. Oke. Jadi mereka lagi berdua gitu. Terus dari ujung mata dia ngelihat ada yang berpapasan gitu, set langsung. Cuman nggak dari depan. Kebayangkan jadi di pinggir, kok ada yang ke arah toilet gitu. Cuman dia nggak ngelihat dari depannya, cuman tiba-tiba dari pinggirnya. Nah, temanku yang di belakang juga sadar dan seperti apa yang aku rasain juga ngelihat dari ujung matanya doang. Sontak aku sama temen aku langsung speechless, tatapannya itu real banget. 1 temanku ada yang lagi masak, ada yang juga dia posisinya lagi berdiri menghadap kompor. Dan dia lihat juga pakai ujung mata. Kita bertiga langsung lari ke birit-birit, ninggalin temen aku yang satunya lagi di dapur karena temen aku yang satu lagi tuh nggak ngeliat apa-apa. Rasa penasaran pun datanglah. Aku dan 1 temanku tuh ngecek apa beneran yang tadi tuh orang apa bukan yang lewat tadi. Dan ternyata zong dong, gak ada siapa-siapa. Terus yang tadi berpapasan sama kita itu apa gitu. Semenjak kejadian itu aku dan teman-temanku berusaha melupakannya, karena kejadian itu paling gak bisa aku lupakan. Semakin melupakan semakin ingat. Dan sampai sekarang sekali-kali juga ini aku melihat lagi ketika dia yang sosok hitam itu melintas kembali. Sekian ceritaku, maaf apabila ada yang kurang katanya. Jangan nonton Arden Radio Nightmare Side ini sendirian katanya. Waduh, sosok hitam ngelewat-lewat gitu. Dia sampai ngasih ininya ya, ngasih
denah rumahnya tuh, dia lagi di dapur, dia lagi jalan keluar, terus tiba-tiba di tengah jalan dia ada set, ada yang lewat masuk ke toilet. Dan itu teman-temannya juga ngeh ada yang lewat, tapi ternyata nggak ada siapa-siapa. Waduh. Lanjut ke cerita yang satu ini. Assalamualaikum, nama saya Egi Sumantri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya ketika pulang main dari rumah teman saya nih. Jadi saya pulang tengah malam pada jam 2, di jalan tuh sepi banget. Saya jalan kaki sambil main handphone. Nah, tiba-tiba ada yang berbisik di telinga dan angin berhembus nih. Saya abain kan, kayak aduh lah. Ketika kedua kalinya saya kaget. Oh, dia sampai 2 kali tuh kayak ada angin-angin gitu. Pas yang kedua dia kaget soalnya di depan tuh ada sosok hitam, matanya menyala, yang berdiri dekat pohon bambu. Lalu saya berlari ketakutan. Untungnya rumah saya tuh dekat. Langsung saya masuk ke rumah dan udah deh, di rumah saya langsung tidur menenangkan diri. Aduh, makanya jangan terlalu fokus kalau jalan tuh sambil main handphone, nggak kelihatan di depan, tahu-tahu dang ada sosok aja. Ngaco kan, ngeri. Lanjut. Oke, halo, saya Abak, saya berasal dari Batu Sangkar, Sumatera Barat. Kejadian yang saya alami sekitar 4 bulan yang lalu nih. Saya bekerja di sebuah pasar tradisional di dekat rumah saya. Jadi pasarnya tuh setiap hari Senin, ya kan. Jadi saya harus berangkat subuh sekitar jam 3 pagi untuk membantu orang dalam mengangkat barang-barang dagangannya ke tempat lapak yang biasa dia tempati. Tibalah tuh malam Senin. Nah, sekitar jam 2 saya bangun, saya kira udah jam 3 subuh tuh. Saya mutusin untuk pergi dari rumah menuju pasar Senen tersebut. Nah, tiba di pasar, pedagang belum datang karena ternyata itu masih jam 2. Dia pikirnya udah jam 3, ternyata masih jam 2, guys. Saya memutuskan untuk duduk di sebuah kedai sambil menunggu pedagang yang lain datang. Sambil menunggu, tiba-tiba nih datang segerombolan kereta kencana yang dikawal oleh pasukan-pasukannya. Wow, kebayang nggak lagi diem nungguin orang-orang, tiba-tiba kerteng. Khas banget ya kalau kereta kencana itu, kereta kuda zaman dulu. Mungkin ada suara-suara, ada lonceng atau gimana, kudanya kerteng. Pas dateng, dang, sama pasukan-pasukan gitu. Ini apa gitu ya. Nah, kereta tersebut datang dari arah Pohon Manggis, berjalan lurus tepat di hadapan saya. Saya menyaksikan kereta itu tuh lewat dengan perasaan takut dan cemas. Yoi bro, gue kalau ada di posisi lo ini udah ngacir juga nih. Setelah mereka lewat dan menghilang terus seketika, badan saya tuh mulai panas dan saya mutusin untuk balik lagi lah ke rumah buat tenangin diri, nenangin badan gitu. Besok paginya saya jatuh sakit, saya demam, nggak biasanya tuh. Setelah ngelihat kereta kencana yang mengerikan itu, ternyata yang punya kedai tersebut juga mendengar langkah kaki kuda dan bunyi pernak-pernik yang menghiasi kereta tersebut. Dan sangat heboh banget malam itu. Keluarga saya memutuskan untuk mengobati dan memanggil orang pintar buat ngobatin dia. Mungkin di daerah tempat saya tinggal ada kerajaan makhluk gaib. Jadi mereka lewat tuh jalan tersebut, kayak akses pintu masuknya kali ya, lewat situ ya. Oke, ini pengalaman selanjutnya. Pengalaman aku sekitar 3 tahun lalu. Dulu aku tuh kerja di sebuah pabrik tekstil, 3 shift tuh kan. Di daerah pabrik ini tuh sering banjir gitu. Jadi jalan yang biasa aku lewatin buat pulang tuh nggak bisa dilewatin. Jadi aku tuh harus keliling jalan yang agak jauh buat sampai ke rumah. Waktu itu aku shift siang, masuk jam 2, pulang jam 10 malam. Nah, banjir kan waktu itu, jadi mesti jalan agak jauh lah. Hujan gerimis juga. Nah, bareng sama teman-teman aku, cuman beda arah. Sampai di satu pertigaan dia belok kanan dan aku lurus. Terus aku lewatin pasar yang bau banget. Ya aku gas aja lah. Oh, dia naik motor nih ya. Gas aja, takut juga kan agak sepi kalau lewat sana. Nah, udah aja sampai rumah kan, masukin motor, cuci kaki, ganti baju dan tidur. Pas tidur, aku mimpi dan aku itu di mimpi itu aku bangun. Terus ngelihat sosok perempuan rambutnya panjang di pojokan kamar, ya berdiri aja gitu di situ. Terus ada anak kecil laki-laki, dia tuh ngajak main gitu. Wah, pokoknya dia ngajak-ngajak main di mimpi, terus kayak narik-narikin atau gimana gitu. Aku teriak, kadi tuh, atau bahasa Indonesia kayak kesana, nggak mau main sama kamu. Siapa kamu gitu? Kadi itu sih aing bungulin jeung maneh. Kayak itu sih sama nih. Nah, anak kecil itu cuma ketawa-ketawa aja, itu serem banget. Dan aku ketemu mama, di mimpi aku ketemu mama aku.
Nah, mama aku marahin anak kecil itu juga. Terus kayaknya paginya aku bangun biasa aja gitu. Ah, mungkin cuma mimpi buruk aja. Dan terus selama 3 hari itu aku mimpiin hal yang sama, perempuan dan anak kecil itu. Jadi dia sangka si mimpi itu cuman ya udahlah sekali doang. Ternyata besoknya sampai 3 hari dia mimpi perempuan rambut panjang ada di pojokan berdiri sama si anak kecil yang ngajak terus dia main gitu. Aduh, males juga ya. Mimpinya sama semua, ini tandanya apa? Nah, dia takut banget kan buat tidur sendiri. Terus aku cerita ke pacar aku dan aku dibawa ke rumahnya dan kaget banget. Aku mau pulang, eh, mamanya teriak, "Kadisya koplok ngerian anak aing." Gitu. "Sini kamu." Apa namanya? Bercandain anak saya gitu. Terus mamanya nyuruh aku duduk itu dan megangin tangan aku. Terus tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa. Serem banget ya. Aku cuman aku cuma nangis aja karena takut kan. Terus katanya suruh rebus telur biar si anak kecilnya pergi. Terus udah gitu mamanya bilang itu teh dari pasar teh. Teteh pulang malam jangan kosong makannya. Banyakin berdoa bismillah kalau kemarin-kemarin atau kemana-mana ya. Habis dari rumah pacar aku itu aku tidur enak banget, gak mimpi apa-apa lagi, gak ketakutan juga. Tapi besoknya bau kanan tuh aku sakit banget. Dan ternyata yang perempuannya tuh gak mau pergi. Sampai aku di pabrik menjelang maghrib itu udah kayak orang gila banget, nangis jerit-jerit dan akhirnya didoain sama teman-teman aku. Akhirnya aku bisa diem. Yang aku rasain cuma takut sama dingin aja. Mungkin orang-orang ngeliatnya dia kayak kesurupan kali ya. Besoknya aku ditemuin sama saudara aku, dibacain doa, dipegang bahunya. Aku rasa kayaknya diambil gitulah ya. Nah, terus diambil lakban dari bahu aku tuh, beres gitu rasanya, ditempel gitu. Dan setelah itu alhamdulillah nggak ada apa-apa lagi. Itu pengalaman yang seram dalam hidup aku. Lebih hati-hati guys kalau lewatin tempat-tempat ya, berdoa jangan lupa. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Dan yang pasti emang kalau misalnya ngelewat daerah-daerah yang sepi, apalagi kamu sendirian dan tiba-tiba memang dalam kondisi yang lelah atau capek, bisa aja itu diikutin sama mereka-mereka yang kepo, ini mau kemana ya, wah ini ingin ikut sampai rumah, ternyata nyaman sama kamu, ya bisa jadi ikut terus nggak mau pergi. Oke, kita punya kiriman dari Liana sekarang. Aku punya cerita yang menurut aku tuh paling serem dalam seumur hidup aku sih. Jadi aku tinggal di rumah mertua aku kan. Pada suatu hari aku lagi jemur pakaian, siang-siang pas lagi azan zuhur. Nah, pas menjelang sore tiba-tiba badan tuh panas, kepala pusing, gak normal deh pokoknya. Sampai bangun aja tuh gak kuat. Dan menjelang maghrib aku tuh makin parah sampai gak sadar. Tapi kata suami sama tetangga aku, selama gak sadar itu aku teriak-teriak nyebut mama aku yang udah nggak ada, dan kayak orang yang lagi sakaratul maut. Waduh. Sampai akhirnya ada ayah dan kakak perempuanku datang dan aku sadar. Tapi teteh aku tiba-tiba kesurupan dan ngomong gini, "Aku penunggu di sini, dia nggak sopan nabrak-nabrak saya. Kalau lagi azan, diem." Gitu katanya. Wah, dimarahin sama hantu. Sampai dijelasin sama ayah, ya kan nggak kelihatan. Maaf ya anak saya nggak sopan. Udah jauhin jauhin katanya gitu. Aku di situ cuma bisa lihat dan kaget aja. Sampai aku dibawa ke rumah sakit dan dirawat karena lemas banget, terus menggigil kayak masuk ke dalam kulkas gitu dinginnya. Ini pelajaran aja sih. Kalau lagi azan aku akhirnya diem. Dan kalau kemana-mana tuh pasti punten-punten. Oke, thank you Liana. Azan maghrib atau maghrib itu kan pergantian siang ke malam ya. Kalau bahasa Sunda mah sarepna atau kita kenal dengan sandekala, di mana di saat itu, di saat pergantian malam itu, justru gerbangnya mereka itu terbuka dan akhirnya mereka ini muncul lah. Jadi kalau misalnya maghrib biasanya anak kecil kan masuk pamali, ayo, karena nggak sedikit juga ada kejadian-kejadian anak hilang diculik sama wewe gombel misalnya pas lagi maghrib itu. Pamali jangan berisik, udah mau maghrib, ayo masuk ke rumah, jangan pada di luar, udah mau maghrib. Ya memang dari orang tua zaman dulu sampai sekarang ngasih tahu kalau maghrib itu waktu yang sakral, sandikala. Aduh,
Dan jangan tidur waktu maghrib ya. Waduh, erup-erup loh, asli. Nah itu beberapa pengalaman-pengalaman dari Insan Muda yang udah kirim via WhatsApp Ardan di 0812-201-11059 ataupun tadi ada yang via email juga di nms@ardanradio.com. Jadi untuk kamu yang ingin kirim pengalamannya buat dibacain di Night Persa Testi Misteri ataupun di on air, kamu bisa kirim langsung ke email boleh nms@ardanradio.com atau di 0812-201-1059 di WhatsAppin ya. Dan terima kasih banyak untuk kamu yang udah nonton, udah subscribe, udah nyalain lonceng notifikasinya. Thank you banyak dan sampai ketemu lagi di Night Persa Testi Misteri selanjutnya di Master Papin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selalu ingat jangan nonton Night Persa Testi Misteri ini sendirian.